Seperti inilah buah ibadah. Ia mampu melahirkan keberuntungan bagi pelakunya. Pelaku sholat dijamin dengan keberuntungan, sebagaimana janji Allah di atas. Sehingga pelaksanaan sholat sangatlah besar peranannya dalam Islam, maka perlu untuk selalu diperhatikan dan ditegakkan. Jika tidak, sholat hanyalah gerak badan tanpa makna. Kosong melompong dan berujung pada kepayahan. Pada akhirnya hasilnya hanyalah kebosanan belaka. Rasulullah bersabda mengenai betapa pentingnya sholat, yang pertama-tama dipertanyakan, dihisab, terhadap seorang hamba pada hari kiamat kelak tentang amalnya adalah sholat. Apabila sholatnya baik maka dia beruntung dan sukses, dan apabila sholatnya buruk maka dia kecewa dan merugi. Hari An-Nasai, Rasulullah pernah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, bahagiakan aku dengan sholat." Sholat adalah sumber ketenangan jiwa dan kegembiraannya. Maka tidak heran Nabi dan sahabat-sahabatnya suka berlama-lama dalam sholat malam hingga membuat kaki beliau bengkak. Apakah rahasia kebahagiaan sholat itu hanya mereka saja yang bisa rasakan sementara kita tidak? Pembicaraan tentang sholat perlu terus pengulangan. Tidak boleh ada kebosanan, kelalaian, dan acuh tentangnya. Karena sholat merupakan kewajiban yang sangat agung, kebaikan yang amat terpuji dan bahaya yang luar biasa manakala meninggalkannya. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang meremehkan sholat berarti telah melalaikan pondasi agama. Sholat merupakan obat hati yang bisa menyembuhkan ragam macam penyakit dan kejelekan akhlak. Bagaikan pelita cahaya yang menghilangkan pekatnya dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Qs Al-Ankabut 45:5. Namun sholat yang bagaimana yang bisa mencegah kekejian tersebut? Bukankah ada orang yang rajin sholat tapi gemar pula maksiat, alias STMJ, sama dengan sholat terus maksiat jalan. Sholatnya hebat tapi menjadi tukang gibah, namimah, pengidap sakit hati, iri, dongkol, kemalasan dan seterusnya. Kalau seperti ini, tentu pasti ada yang error dalam sholatnya. Sebagaimana sabda Nabi, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai yang bersih di depan pintu salah seorang kalian, dia mandi di sana 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Mereka menjawab, tidak ada kotoran tersisa sedikit pun. Nabi bersabda, demikianlah permisalan sholat 5 waktu, Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengan sebab sholat, hari Muslim. Begitulah agungnya sholat bisa membersihkan segala daki-daki kejelekan sampai Rasulullah menjadikannya sebagai batas antara kekafiran dan keimanan. Barang siapa yang menegakkan sholat, dia Muslim. Jika tidak, ya kafir. Sebagaimana Rasulullah bersabda, perbedaan antara Muslim dan kafir adalah sholat, hari Muslim. Kedudukan khusyuk, dalam sholat khusyuk, merupakan ruh sholat. Sebagaimana ruh bagi badan, ia sangat cepat hilangnya dan sulit mendapatkannya. Bahkan tidak jarang puluhan orang sholat berjamaah mereka tidak khusyuk, dalam sholatnya hatta imamnya sekalipun. Inilah musibah. Terlebih lagi zaman sekarang ini. Tidak dapat dan tidak berusaha menggapai khusyuk, merupakan musibah sangat besar. Sehingga Rasulullah berdoa agar terlindung dari hati yang tidak khusyuk. Rasulullah bersabda bahwa yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk, sehingga hampir-hampir tidak didapatkan seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Sholat apabila dihiasi dengan khusyuk, dalam ucapan, dan geraknya dihiasi dengan kerendahan, ketulusan, ketenangan, ketundukan, cinta dan pengagungan maka sungguh pelakunya akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hatinya kain berseri-seri, pikirannya jernih, keimanannya meningkat, kecintaannya dalam berbuat kebaikan semakin bertambah, keinginannya untuk berbuat jelek semakin sirna. Dengan khusyuk, munajat seorang hamba semakin mudah dikabulkan dan kedekatan kepada Allah semakin terasa. Sehingga kenikmatan dan kesejukannya terasa usai sholat hingga sholat kembali. Ketika ia memasuki sholat dengan penuh ketundukan, selama sholat ia munajat dengan penuh ketakutan dan harap, maka setelah melaksanakan sholat seolah-olah ia melepaskan segala himpitan beban dunia. Yang tertinggal di hatinya berupa kegembiraan dan ketentraman yang senantiasa bersama. Dari Hasan bin Atiyah, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada 2 orang yang berada dalam satu sholat perbedaan keutamaan di antara keduanya bagaikan langit dan bumi, hari. Abu Dawud. Khusyuk memang mudah diucap, namun masing-masing belum tentu bisa. Namun,
Sungguh barang siapa yang menempuh metode Nabi dalam melaksanakan sholat tentu akan mendapatkan kehusyukan. Untuk dapat khusyuk, ada beberapa hal yang bisa membantunya. Di antaranya hendaknya segera menuju masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, memakai pakaian yang bersih, badannya suci, mengkosongkan hatinya dari kesibukan dunia, semerbak wangi badannya, meluruskan dan merapikan shaf, tidak melihat ke atas atau ke samping, dan sebagainya. Dan menjauhi segala apa yang bisa mengganggu kehusyuan seperti bernyanyi-nyanyi di masjid, membaca Quran dengan keras di samping orang sholat, memakai baju bergambar atau tulisan-tulisan grafiti, bilabong, Black ID, Pro Shop, Dagadu, Repsol, UD, Makmur dan sejenisnya. Begitu juga suara-suara gaduh musik, handphone, radio dan semacamnya. Hal yang paling pokok agar dapat khusyuk, adalah kesempurnaan sunnah-sunnah dalam sholat secara keseluruhan, seperti bacaan Al-Quran yang fasih terutama imam dengan merenungi maknanya. Sebab realita yang terjadi ada sebagian bahkan kebanyakan masjid bacaan imam sholatnya rusak luar biasa. Sulit dibedakan antara suara kompor dan bacaan Quran, antara bacaan surat dan kidung jenaka. Waliyadzu billah, Nabi telah memberi contoh bagaimana contoh sholat yang sempurna. Sebagaimana yang disebutkan hadits Aisyah, beliau salat 4 rakaat, jangan engkau tanya bagus dan panjangnya. Hari, Bukhari, riwayat ini menunjukkan bahwa membaguskan salatnya, maksudnya memperbanyak atau memanjangkan bacaan-bacaan, tenang dalam gerakannya serta khusyuk. Salat harus tumaninah, yaitu tenteram dalam gerakan, baik ketika berdiri, ruku, sujud, duduk antara dua sujud dan lain seterusnya. Rasulullah bersabda, apabila engkau akan melaksanakan salat maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah, dan bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Quran kemudian rukulah sehingga benar-benar ruku, kemudian angkatlah kepalamu sehingga engkau benar-benar berdiri, kemudian sujudlah dengan benar-benar sujud, kemudian angkatlah tubuhnya, sehingga rata dan benar-benar duduk, kemudian sujudlah dengan benar-benar sujud, kemudian angkatlah sehingga benar-benar berdiri, kemudian lakukan semua itu di sholatmu seluruhnya. Hari Bukhari, dari Abi Hurairah, ia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah pencuri yang mencuri salatnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri salatnya? Ia bersabda, yaitu, tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Hari Al-Hakim, 15. Betapa jeleknya seseorang yang dicap sebagai maling. Pencuri yang mengambil hak manusia tanpa hak sudah begitu jeleknya dalam pandangan masyarakat, apalagi dalam hal ini yang diambil adalah hak Allah. Maka tidak heran Rasulullah mengatakan sebagai sejelek-jelek manusia. Apalagi yang tidak sholat. Maka sangat perlu untuk terus didakwahi. Orang yang tertimpa musibah berupa kemalingan atau hartanya dijamret orang saja, kadang-kadang tidak bisa tidur berhari-hari, resah ingin hartanya kembali, dan menyesali akan keteledorannya. Namun aneh tapi nyata, giliran sholatnya dicuri setan dengan mengingatkan hal-hal yang menghilangkan kehusyukan, atau ia justru menjadi malingnya sendiri, malah tenang-tenang saja. Tidaklah ada penyimpangan moral dan tindak kejahatan yang terjadi di tengah kaum muslimin kecuali bersumber pada kelalaian mereka dalam menegakkan sholat. Sholat semaunya, secepatnya, seingatnya, kalau toh mau sholat mereka bagaikan bangkai tanpa ruh. Sebatas gerak badan belaka, belum lagi dari segi pakaian yang sembarangan, shaf yang kacau balau. Belum lagi penyempurnaan syarat-syaratnya, rukun dan sunnah-sunnahnya, serta konsekuensi sholat itu sendiri. Justru kadangkala lebih banyak bid'ahnya daripada sunnahnya. Semoga kita dijauhkan dari rusaknya sholat, semoga kita hidup bahagia dan berkualitas sebagaimana kesempurnaan sholat kita. Amin.